kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga malam hari ini kami boleh mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan memanggil banyak umat-Mu yang Tuhan selamatkan, Tuhan teguhkan imannya, Tuhan berkenan memakai kami semua menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah judul perenungan, mengasihi diri sendiri. Ini mengasihi diri sendiri. Mari kita baca lebih dahulu pada firman Tuhan di Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ya, banyak yang hafal rasanya. Matius pasal 22 ayat 37 mulai. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, kalau kita mengingat penanganan pandemi COVID-19 belum tuntas benar, belum begitu tuntas. Ini terbukti dari protokol kesehatan belum dicabut sama sekali, ya, masih berlaku sampai sekarang ini, dan baru menemui titik terang bahwa
mulai teratasi, tapi belum dicabut sama sekali. Dan bahkan di beberapa berita yang dapat kita ikuti, masih ada juga daerah-daerah, bahkan negara-negara yang dilanda pandemi COVID-19 ini. Dan bahkan di dalam negeri sendiri juga masih ada orang-orang yang dirawat, bahkan juga masih ada ditemui korban tewas, walaupun jumlahnya tidak banyak, saudara-saudara. Nah, saya membaca dari berita data Kementerian Kesehatan per Selasa tanggal 24 Januari 2023 bahwa penanganan COVID-19 itu antara lain bisa tertangani dengan baik dengan adanya vaksinasi, saudara. Nah, hanya vaksinasi untuk tingkat lansia itu konon masih hasilnya memprihatinkan. Nah, ini yang saya baca saja. Fakta bahwa pasien yang dirawat dan meninggal itu mayoritas lansia. Data dari Kementerian Kesehatan itu mencantumkan 47,6% korban itu adalah yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, padahal lansia penerima vaksin penguat pertama baru 33,61%. Padahal warga di seluruh Indonesia, warga lansia itu jumlahnya ada 21,55 jiwa. 21,55 juta jiwa. Nah, ini membawa perenungan buat kita bahwa merawat diri untuk sehat itu harus kita sadari bahwa hal itu menjadi instruksi Tuhan, menjadi amanat Tuhan. Itu ternyata dari mana? Yaitu dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Ini yang firman Tuhan yang kita baca ini tadi kan menjelaskan mengenai hukum yang utama. Hukum yang utama dan terutama. Jadi jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang utama, yang harus dilakukan oleh setiap orang beriman, saudara. Nah, tapi ada hukum yang kedua, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang biasanya akan lebih fokus kepada mengasihi sesama manusia. Jadi hukum yang kedua ini yang digarisbawahi adalah supaya kita mengasihi sesama manusia. Hukum yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan, segenap pikiran, akal pikiranmu. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua harus mengasihi sesama. Tetapi seringkali kita lupa ada frasa yang mengikuti, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini. Jadi dalam perintah ini yang saya terima, perintah untuk mengasihi sesama itu didahului oleh perintah untuk mengasihi diri sendiri dulu. Jadi orang harus bisa mengasihi diri sendiri. Dan dalam hal ini merawat diri, memelihara, ya, supaya umur panjang, sehat dan sejahtera, begitu. Nah, ini termasuk perintah, ya. Jadi tersirat di sini ini, atau bahkan ya kalau menurut saya bisa kita terima secara langsung, hanya kita yang
seringkali kurang memperhatikan saja. Tetapi secara langsung Tuhan sebetulnya kalau dijelaskan memerintahkan, kamu kasihilah dirimu sendiri dahulu, kan begitu. Kalau orang sudah bisa mengasihi diri sendiri, merawat diri, lalu menjaga kesehatan termasuk di dalamnya, nah baru ada perintah supaya mengasihi sesamamu. Mengasihi sesamamu itu padanannya seperti apa? Seperti mengasihi diri sendiri. Nah itu loh. Nah jadi ini perintah yang penting, saudara-saudara, dan seringkali luput dari perhatian kita. Karena itu saya seringkali menggunakan ayat ini untuk mengingatkan mereka yang mau bunuh diri. Oleh anugerah Tuhan, ya hanya oleh anugerah Tuhan saja, saya dipertemukan dengan beberapa orang yang mau bunuh diri, saudara. Dan saya biasanya membicarakan panjang lebar, antara lain menggunakan bagian dari firman Tuhan ini, bahwa orang itu diperintahkan untuk memelihara hidupnya, untuk merawat hidupnya, supaya panjang umur, sehat, sejahtera. Dan kalau ada orang kok malah mau membunuh dirinya, itu berdosa, menentang firman Tuhan. Dan setiap orang yang berdosa, maka upahnya adalah maut. Tidak mendapat upah dalam kerajaan Tuhan, tetapi upahnya di kerajaan maut atau di tempat siksaan. Nah itu sering saya menggunakan bagian dari firman Tuhan ini untuk mengingatkan. Nah lalu juga kita bisa menghubungkannya dengan firman Tuhan di bagian yang lain, yaitu di Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, ini kalau kita merenungkan hal ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, saudara. Kalau iman kita belum sampai pada tahap itu, orang akan sayang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Tubuhku ya milikku sendiri, kan umumnya begitu. Digunakan untuk kesenangan sendiri, ya. Tetapi firman Tuhan memerintahkan kepada kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi saya membayangkan yang namanya mempersembahkan tubuh itu mirip di perjanjian lama. Perjanjian lama, orang kalau mau berdoa kepada Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, umat beriman itu harus datang kepada imam atau imam agung, lalu membawa persembahan tubuh. Tubuh apa? Tubuh hewan, saudara. Hewannya disembelih, kemudian dibakar di mezbah bakaran sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Baru umat Tuhan bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, tapi di perjanjian baru diperintahkan oleh Tuhan, persembahkanlah tubuhmu juga, mirip seperti di perjanjian lama itu. Karena di sini dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, kalau begitu orang kalau belum mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, belum mencapai ibadah yang sejati. Loh, ini kalau saya menyimpulkan dari firman Tuhan ini saja loh, saudara. Jadi mari kita merenungkan, ini isinya sangat dalam ini. Ya. Dan sebetulnya bagi yang sudah menghayati, bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang rumit. Memang sekali lagi saya mengingatkan, ikut Tuhan, menyembah Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, orang bisa kehilangan keselamatan. Itu selama ini yang sudah kita pelajari dalam doa pagi maupun doa malam, ya. Nah,
Di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Itu ya mirip pada waktu orang mempersembahkan tubuh hewan bakaran di perjanjian lama. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang harus menyembelih tubuh lalu diserahkan dibakar di mezbah bakaran semacam itu? Tidak. Di perjanjian baru jangan lupa masih ada frasa berikutnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi cara mempersembahkannya adalah tubuh ini masih tetap hidup, masih tetap kita hidupi. Tapi kita persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, bukan menjadi alat kejahatan. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali kalau orang beriman yang egois, maka tubuh ini punya aku sendiri, maka ya dipakai untuk berbuat dosa dan sebagainya, untuk egois, tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau kita mau mempersembahkan ibadah yang sejati, harus mempersembahkan tubuh untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini nanti labirinnya, sirkulasinya itu akan kembali ke situ lagi juga. Kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, maka otomatis seluruh hidup kita ini akan dibawa untuk mentaati Tuhan, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, ya semakin menjadi orang baik kan. Gitu saudara ya. Jadi firman Tuhan itu mencapai keseimbangan sedemikian rupa. Nah, jadi bagian-bagian firman Tuhan yang kita teliti ini menggarisbawahi bahwa memelihara tubuh, memelihara, makanya ya ikut vaksinasi itu saudara-saudara sekalian. Karena kalau ada yang ketakutan kemarin dulu, kalau vaksin itu seperti berita-berita yang berembus ya, nanti akan dikontrol jiwanya dan sebagainya, itu seperti chip yang ditanamkan di tubuh itu. Wah, itu sudah tidak terbukti, sudah tidak perlu ada ketakutan semacam itu saudara ya. Jadi banyak orang divaksinasi dan hidup dan umur panjang, bahkan terbebas dari COVID-19. Nah, oleh karena itu poinnya yang kita serap dari perenungan ini adalah bahwa kita harus merawat tubuh supaya sehat dan panjang umur. Itu merupakan perintah Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus melakukannya. Dan bahkan lebih dari itu, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Oleh karena itu, nilai yang dapat kita serap dan dapat saya ketengahkan kali ini, ya kesimpulan tadi, ya terutama kesimpulan mengenai merawat tubuh. Jadi bunyi nilai yang saya ketengahkan adalah merawat diri supaya sehat dan panjang umur merupakan amanat yang harus dilakukan setiap orang beriman. Saya ulangi, merawat diri supaya sehat dan panjang umur merupakan amanat yang harus dilakukan setiap orang beriman. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, kita akan melayani Tuhan dengan doa dan kita menyembah Tuhan lebih dahulu dengan menyatakan, kuduskan hati ini supaya kami dapat menyembah. Haleluya.
kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan yang mengurapi firman-Mu sehingga membawa kami hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Kami ingin mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Karena itu kami menyerahkan kepada kasih karunia Tuhan yang besar terhadap kami. Kami mohon Tuhan memberi kemampuan kepada kami supaya kami dapat merawat tubuh kami, menjaga kesehatannya, mengusahakan panjang umur, mendoakan dan berusaha sekuat tenaga supaya dalam sepanjang umur kami boleh mempersembahkan tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, khususnya mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan juga kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan kepada kota kami adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami panjatkan dalam doa kepada Tuhan, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah Tuhan kami. Mohon Tuhan yang memberkati, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Hepinda Laksa Puspadewanti, saudara kami Bambang Samiono yang akan mengalami operasi empedu hari ini, beberapa saat ke depan ini. Semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Siti Rundiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tunggur Paruhum Nainggolan di Kudus. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, sehingga Tuhan memberikan kesembuhan lebih sempurna lagi, bahkan kepada nama-nama yang bersama dengan kami, walaupun belum disebutkan, tetapi mengharapkan, merindukan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang memberi. Dan terlebih dari itu kami mohon peristiwa ini Tuhan gunakan untuk memperkuat iman dari masing-masing kami, ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami jumpai, maka semuanya membawa iman kami semakin diteguhkan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami hal-hal yang harus kami kerjakan, baik dalam kami menyelesaikan tugas-tugas pemberian Tuhan yang merupakan mata pencaharian, maupun tugas-tugas pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan berkati semuanya menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami sangat mengucap syukur dan menikmati kehadiran Tuhan di setiap persekutuan kami, karena dengan ini kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan saya selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara kalau mau mengikuti secara live streaming pada jam-jam tersebut. Juga ada doa pagi yang temanya berbeda. Yang doa pagi membaca kitab suci secara berurutan, saudara ya. Makanya saudara yang setia mengikuti doa pagi akan selesai membaca dan merenungkan seluruh isi kitab suci bersama dengan kami. Kita berdoa supaya diberi umur panjang sampai berkali-kali boleh merenungkan firman Tuhan ini, ya saudara sekalian. Dan bagi saudara yang terlambat mengikuti live streamingnya, saudara masih tetap bisa mendengarkan rekaman renungan yang bersangkutan setelah tayang tentunya. Terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.